Halo pemirsa, ya Anda tidak salah menyaksikan, ini adalah acara televisi yang penuh dengan keajaiban, B430 namanya. Dan dengan senang hati saya Philip Mantova menjadi host atau pembawa acara Anda. Setiap kali saya datang ke gereja, saya bisa membayangkan bahwa gereja itu seperti pintu gerbang sorga di atas muka bumi ini. Karena itu ada pepatah seperti ini, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur dan halamannya dengan pujian. Itulah sebabnya orang memuji-muji Tuhan di gereja. Karena apa? Karena itu adalah pintu gerbang Tuhan. Untuk program B430 ini, saya anggap ini seperti jendelanya sorga bagi para pemirsa. Anda bisa mengintip apa yang Tuhan sediakan bagi Anda hari ini di sorga. Mungkin kaki yang baru, mungkin jantung yang baru bagi yang membutuhkannya. Pokoknya, sebelum 30 menit acara ini berakhir, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa hidup Anda pasti akan berubah. Penyakit Anda apapun namanya pasti disembuhkan dan keluarga Anda pasti diselamatkan. Jadi please jangan kemana-mana, sebab sementara sekarang program ini berlangsung, saya tahu sorga sedang melihat Anda dimanapun Anda berada. Dan ada kejutan buat setiap Anda.
Pemirsa, topik pembahasan kita hari ini adalah di bumi seperti di sorga. Diambil dari satu bagian doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, mengandung sebuah pewahyuan yang sangat dahsyat bagi kehidupan kita. Karena 30 menit itu sangat cepat berlalu, banyak pemirsa yang mengeluh demikian, kok cepat. Karena itu perhatikan setiap kata-kata itu dengan sungguh-sungguh supaya Anda tidak terlewatkan apa-apa. Kita langsung baca. Di 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang pertama, judulnya Hizkia sakit dan disembuhkan. Cerita tentang kesembuhan di sebuah istana. Demikian bunyinya, pada hari-hari itu Raja Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Berarti dia sekarat. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, di sorga tentunya. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Nah, yang pertama-tama kita perlu perhatikan tentang di bumi dan di sorga adalah sorga lebih berkuasa dari bumi. Keputusan Tuhan yang akhirnya berlaku, bukan apa kata orang. Jadi, jangan pernah kita merasa diri di atas awan. Aku punya uang, punya pengaruh. Sehat semuanya. Bahkan mungkin kolesterol Anda tetap berada di dalam angka normal. Anda tidak punya kondisi jantung, tidak punya penyakit keturunan. Tiba-tiba keesokan pagi sudah tidak bangun lagi. Bisa nggak terjadi? Bisa. Karena kalau Tuhan berdaulat, Dia berfirman, semuanya terjadi. Dia tidak perlu sebuah kondisi untuk membuat firman-Nya digenapi, dan tidak ada halangan apapun. Kalau Tuhan sudah ada maunya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Karena itu jangan takut mati. Takut Tuhan. Selidiki firman-Nya. Kita baca ayat berikutnya. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Wow, seorang raja berdoa kepada Tuhan dan merendahkan diri. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ingatlah, dia adalah raja, pemirsa, dan dia menangis seperti seorang bayi dan seorang anak kecil. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah istana, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Inilah rahasia kerajaan sorga itu. Siapa bilang keputusan yang maha kuasa selalu final? Memang betul perkataannya berdaulat, artinya apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi, bukan apa kata manusia. Tetapi tahukah Anda bahwa hingga hari ini Tuhan masih dengan sengaja memberikan dirinya dipengaruhi oleh orang-orang yang mengasihi Dia di bumi ini. Itulah relasi atau hubungan antara di bumi dan di sorga. Karena itu perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati bukanlah perintah yang lemah. Itu adalah sebuah posisi yang istimewa untuk didengarkan oleh Allah. Ingat, Hizkia tadi, dia mengatakan pada Tuhannya, Tuhan, aku sudah hidup bagi Engkau. Dan ketika hatinya hancur, Tuhan tidak memandang hina, tapi Tuhan mendengarkan doanya. Apalagi yang menjadi kunci hubungan antara bumi dan di sorga, sehingga keputusan Tuhan pun seolah-olah bisa berubah, yaitu doa yang lahir dari iman. Hizkia memalingkan wajahnya ke tembok, padahal dia seorang raja, dia menangis seperti seorang anak kecil. Bukan karena air mata buaya pura-pura, tapi dia sungguh-sungguh berdoa, dan dia pakai segenap imannya kepada Tuhan yang selama ini dia kenal, dan dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dan mujizat langsung terjadi. Bagaimana caranya kita berdoa yang didengarkan oleh Tuhan? Yesus berkata seperti ini, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa di sorga kecuali melalui aku. Doa di dalam nama Yesus adalah doa yang didengungkan di sorga. Dan kalau sorga mengambil keputusan, pasti terjadi. Biarpun Anda sudah divonis oleh penyakit Anda cuma tinggal hidup 3 bulan lagi. Kalau sorga berkata Anda hidup 30 tahun lagi, siapa yang bisa menghalangi? Kalau Tuhan di pihak Anda. Kalau Anda merasa diri sehat, lalu Anda tidak takut sama Tuhan, Anda merasa diri sendiri hebat, jangan kaget kalau besok Tuhan mengambil nyawa Anda. Sekalipun semua hasil lab Anda normal-normal saja. Ingat sekali lagi, keputusan Tuhan itu yang berlaku. Karena itu pakailah setiap iman di dalam dirimu untuk berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Di dalam kitab Efesus juga dikatakan seperti ini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah menyiapkan, menyediakan setiap berkat rohani, segala berkat yang kita perlukan di sorga. Kalau Tuhan berkata, aku memberi si A kaki baru, nanti mujizat terjadi, semua orang tidak bisa menyangkali, bahkan dokter pun akan berkata, wow, ini pasti campur tangan yang maha kuasa. Atau jantung yang baru, sehingga dokter pun akan berkata, jantung Anda seperti anak muda, padahal Anda sudah berusia. Ingatlah, keputusan Tuhan itu yang berlaku. Pakai imanmu di dalam nama Yesus, dan pakailah di dalam kasih. Jangan dengan mengeluh, mengomel, atau protes kanan kiri. Tidak akan menguntungkan bagi Anda. Datanglah dengan lemah lembut kalau perlu hancur hati. Dan Anda pasti akan didengarkan. Sekalipun wajah Anda berpaling ke sebuah tembok, tidak ada yang mendengar, seolah-olah tidak ada orang yang melihat Anda. Sorga sedang mengintip dan memandang wajah Anda. Sesuatu akan terjadi sebentar lagi. Mari kita baca 2 ayat lagi. Dan kita betul-betul memohon supaya kerajaan Tuhan turun di bumi seperti di sorga. Dan Anda menerima mujizatnya. Ayat 5 dan 6. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud, hambaku. Ada beberapa kata yang sangat menarik hati saya dari 2 ayat yang barusan kita baca. Yang pertama-tama adalah kata baliklah. Itu adalah perintah Tuhan kepada hambanya Nabi Yesaya untuk cepat-cepat kembali kepada Raja. Beritahu bahwa ada sebuah keputusan yang Tuhan tiba-tiba ganti di sorga atas kehidupannya. Bukan Tuhan itu berubah pikiran, Tuhan tidak pelin-pelan. Tapi sekali lagi Tuhan itu memberikan dirinya dipengaruhi, keputusannya pun dapat diubah oleh orang-orang yang mengasihi Dia, yang berseru dengan hati yang hancur dan dengan iman yang tulus. Nah, saya harap itu ada di antara para pemirsa yang harusnya mati karena sudah divonis oleh penyakitnya, yang harusnya tinggal 3 bulan jadi hidup 13 tahun lagi, yang harusnya buta, seharusnya tambah parah, tapi tiba-tiba berangsur baik. Tiba-tiba sel kanker di tubuhnya bukan cuma berkurang, tapi lenyap. Ada banyak kejadian-kejadian yang dunia katakan kok bisa begitu atau kebetulan. Paling-paling mereka cuma mengesampingkan itu sebagai suatu unsolved mystery atau misteri yang tidak terpecahkan. Saya sebut itu mujizat. Ya, itu mujizat. Dan itu akan Anda segera terima. Kalau Anda sekarang mau bersama dengan saya, kita menghampiri tahta Tuhan dengan hati tulus. Jangan dengan hati keras, dengan lembut. Dan berkata sama Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan, please look into my file, into my profile. Tolong lihat ke dalam profilku, ke dalam kasusku, keadaanku. Tolong diubah Tuhan. Semudah membalikkan telapak tangan Tuhan. Aku tahu Tuhan, keputusanmu yang berdaulat, yang berlaku. Bukan kata orang. Kata berikutnya yang sangat menarik hati saya, yaitu tadi. Sesungguhnya aku akan menyembuhkanmu. Tuhan berkata, pada hari ketiga kau Hizkia akan datang ke gereja. Dan aku bukan cuma menyembuhkanmu dari sakit penyakitmu, aku juga akan menambahkan 15 tahun lagi usiamu. Sehingga engkau masih bisa melayani Tuhan. Luar biasa. Bukan cuma sampai di sana, Tuhan berkata bahwa nanti juga dia punya musuh akan dikalahkan. Dia diberikan kemerdekaan, diberikan kemenangan. Tuhan itu tidak tanggung-tanggung. Kasih-Nya itu sangat melimpah buat setiap orang yang mencintai namanya. Nama Yesus Kristus. Saya minta setiap pemirsa sekarang juga percaya. Sekarang detik ini juga, sebelum 30 menit program ini berakhir, kalau Tuhan berubah pikiran, hidup Anda akan berubah juga. Jadi jangan takut dengan keadaanmu. Jangan dengarkan ocehan-ocehan di kanan kirimu. Bahkan jangan dengarkan suara hatimu sendiri. Dengarkan firman Allah, iman akan muncul. Hampiri dia dengan kasih, sesuatu pasti akan terjadi. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Selama 3 tahun Bapak ini menderita TIE yang seperti Parkinson, sehingga tangan kanannya selalu bergetar, non-stop. Dan hari ini pada saat didoakan, Bapak ini merasakan damai, sukacita yang luar biasa, turun di dalam hati, kemudian getarannya berhenti, Pak Philip. Bapak ini disembuhkan oleh Tuhan.
Oh haleluya, Tuhan jamah tangan ini, jamah mereka berdua dalam nama Yesus Kristus. Oh Rama Bapak Tuhan yang menyempurnakan seluruh kekuatan tubuh Bapak di dalam nama Yesus Kristus mulai hari ini. Thank you Jesus, thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Ibu ingin dipakai Tuhan, lebih lagi Ibu, Tuhan yang akan mengurapimu. Thank you Jesus, thank you Jesus, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. 昨天这个姐妹来的时候，牧师问她：“你相信耶稣医治你吗？”她有耳鸣了很多年，她说她相信，还没有祷告，她的耳朵听到了。然后星期一，她的脚板弄到破了，然后就缝了针，缝了5针。然后昨天在祷告之后，她拿拐杖，现在不需要拿拐杖，不痛了。你的拐杖呢 ？Where's your stuff？ 她在家里。带来了，你不要带来了。我不要带了，我相信耶稣医治我。 Amen，Come on， Hallelujah. Can you translate？ Yeah. So she had a problem. She couldn't hear for some time, for more than a year, and she got healed of a hearing problem. And she had 5 stitches on her legs. She couldn't walk properly yesterday, and today she didn't even bring the walking stick here, and she's walking now. Take off your shoe. Come on. I'll take off mine. You take off both shoes and walk with me. 来，脱下你的鞋，跟牧师一起。 Yeah. 不痛了吗？不痛了吗？ You know what? There is a song that says, "This is holy ground where angels are all standing around." 你知道吗？有一首歌说呢，这是圣地呢，是天使同在的地方。 I have asked you to take off your shoe, 我要你把鞋子脱下， not to prove to me that there is no longer pain, 那不是让你给我看是不是没痛了， but because this place where you're standing on is holy. 因为这个地方是圣洁的地方。 You want to know why? 你知道为什么 Because 吗 of the holy person called Jesus just been here and he healed you. 因为耶稣基督这位圣者，他就在当中 Amen 医治你。 Amen. 阿门。 Do you want to be filled with the Holy Spirit 你要 now? 不要被圣灵充满呢？ Yeah? Just say, fill me, Lord. 你说充满我， Yeah, fill me, Lord. 主啊，充满我， Fill me, Lord. Feel me, Lord. Fill me, Lord. Feel me, Lord. I believe you. I believe you. Receive in Jesus' name. Hallelujah. Let's just all speak in tongues, speak in tongues. 我们每个人都开始方言祷告。 Mari pemirsa, saya ajak Anda untuk membawa segala pergumulan hidup Anda maupun keadaan Anda dan juga semua permohonan doa Anda kepada Tuhan. Karena bukan cuma doa mengubah segala sesuatu, prayer not only changes things, it changes God. Doa juga mengubah Allah. Bukan mengubah karakternya, jangan salah sangka. Sebab Allah kita tidak pelin-pelan. Dia baik, dia tidak mencobai, dia tidak jahat, tidak ada bayangan pada dia. Tuhan tidak mungkin berubah menjadi iblis dan sebaliknya. Tapi Tuhan memberikan dirinya dipengaruhi setiap keputusannya oleh orang-orang yang mengasihi dia. Coba bayangkan, jikalau seorang papa pulang ke rumah, anaknya datang menyambutnya dengan pelukan yang hangat dan berkata, "Papa, I love you, Papa, aku cinta padamu." Papanya berkata, "Minta apa, Nak?" Anaknya berkata, "Enggak, Papa, cuman kepingin deket Papa." Bayangkan pada malam hari itu papanya pasti terharu luar biasa. Sebelum tertidur, anaknya cium sekali lagi, "Selamat malam, Papa." Papanya tanya lagi, "Mau apa?" Anaknya berkata, "Enggak mau apa-apa, aku cuma mau Papa." Besok paginya, saya yakin papanya akan memaksa, "Nak, minta apa saja Papa akan kasih." Tuhan tidak bisa dimanipulasi karena dia mengerti setiap hati kita. Dan dia kenal hati manusia. Tapi kalau kita tulus datang kepadanya, pasti saya yakin akan ada sebuah keputusan yang akan memberkati hidupmu. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Cukup ulurkan tangan Anda ke depan layar televisi seperti ini. Dan saya akan berdoa bersama dengan Anda. Dan kita sama-sama minta supaya sorga pintunya terbuka. Anda sudah melihat lewat program ini seperti jendelanya, Anda sudah mengintip apa yang Tuhan sediakan bagi Anda di atas sana. Yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, belum pernah kita bayangkan, Tuhan sudah sediakan. Mari ulurkan tangan Anda sekarang. Katakan, "Aku mengasihimu Tuhan Yesus." Katakan dengan berani. Katakan, "Saya mengasihimu Tuhan Yesus." Baik Anda orang Kristen atau bukan, kalau Anda sudah diketuk pintu hatinya lewat acara ini, Anda tahu kebenaran, sekarang Anda katakan, "Aku mencintaimu Tuhan Yesus." Karena Engkau sudah mencintai aku terlebih dulu. Cium dia dengan doa setulus-tulusnya, katakan, "Tuhan, hatiku kubuka untuk Engkau. Masuklah sekarang juga." Terima kasih Tuhan. Pemirsa, saya baru melihat sesuatu.
Dan banyak sekali di antara pemirsa yang memberikan kesaksian, kok yang dilihat oleh host atau pembawa acara Before 30 itu tepat dengan kondisi saya. Saya nggak mungkin tahu, ini semua adalah karunia. Saya melihat seperti kado-kado Natal, padahal ini bukan hari Natal. Kado-kado Natal, dan dibuka di dalamnya ada kaki baru, ada telinga baru, dan jantung baru. 3 hal ini yang saya lihat sekarang juga ketika mata saya menuju ke kamera dan Anda lihat di layar televisi. Saya melihat box-box itu, kado itu dibuka, ada kaki baru, telinga baru, dan jantung baru. Di dalam nama Yesus, setiap orang yang stroke, yang kakinya sudah mati rasa, sudah tidak bisa berjalan, setiap orang yang lumpuh, dalam nama Yesus sekarang. Saya melihat anak muda yang bantu angkat ciciknya yang sudah lumpuh 3 tahun. Saya melihat sekarang ini juga angkat di dalam nama Yesus. Dengan gentle, dengan pelan-pelan, karena dia belum berjalan sekian lama. Tapi pergelangan kakinya akan kuat, di dalam nama Yesus berjalan sekarang. Setiap orang yang sudah pernah mengalami stroke juga, Anda akan mengalami terapi. Tetapi Anda akan mengalami terapi begitu cepat pulih, sampai-sampai semua orang akan geleng-geleng kepala, kok bisa begini, dan sisa-sisanya nggak kelihatan. Anda akan berjalan normal nanti. Tangan Anda bisa digerakkan dengan normal juga dalam nama Yesus Kristus. Terimalah jantung yang baru, yang sehat seperti anak muda. Sekalipun kalau Anda sudah berusia, terimalah telinga yang baru. Saya melihat orang-orang yang sekarang salah satu telinga atau 2 telinganya tidak bisa mendengar sebagian atau sama sekali tidak bisa mendengar. Orang-orang tuli mendengar di episode kali ini. Dalam nama Yesus, dengarkan ini. Dalam nama Yesus sekarang juga orang-orang tuli mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus di episode ini pendengaran dikembalikan. Pendengaran diciptakan. Telinga dibuka, efatah terbukalah. Dalam nama Yesus. Amin. Saya bisa merasakan hadirat Allah ketika saya berdoa tadi. Saya tahu sorga ada di sini. Ya, sorga ada di atas muka bumi karena Yesus hadir. Dan terimalah semua berkat ini di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu di dalam hidupku dan di dalam hidup pemirsa. Tuliskan kesaksian Anda, dan juga Anda bisa ikuti semua akun sosial media, baik Facebook maupun Twitter yang tertera di depan Anda. Dan untuk Anda bisa mendapatkan kata-kata hikmat yang menuntun Anda layaknya seorang gembala menggiring dombanya. Saya akan selalu mendoakan Anda, dan kami semua dari sini selalu mengasihi Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.